Shalom, selamat pagi anak-anak terkasih. Selamat pagi kelas 9. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul untuk belajar agama Kristen. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perjalanan misi, melanjutkan materi minggu lalu. Ya, sebelum kita mulaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mulai belajar kita dengan doa. Semua ambil sikap berdoa ya, jangan ada yang duduk sambil main HP atau melakukan hal-hal yang lain, karena kita mau sama-sama menghadap kehadirat Tuhan dengan sikap berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami sama-sama akan belajar agama Kristen. Tuhan, berikan kepada kami hikmat, akal budi, kepandaian, agar setiap materi yang disampaikan Ibu Lydia boleh kami terima dengan baik, tertanam dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kegiatan pembelajaran ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, seperti biasa kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Mari semuanya sama-sama buka Alkitabnya. Kita akan membaca Alkitab di dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Sekali lagi, Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Semuanya ikut membaca sama-sama dengan Ibu ya. Matius 28 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat yang kita baca pada saat pagi hari ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan amanat agung ini kepada murid-muridnya dan orang-orang yang saat itu mengantarkan dia untuk naik ke surga. Ayat ini juga adalah amanat agung atau perintah kepada semua orang percaya untuk memberitakan mengenai keselamatan, yaitu ayat mengenai misi menyampaikan kabar baik kepada semua orang di seluruh penjuru dunia. Itulah sebabnya pada saat ini kita sama-sama belajar mengenai perjalanan misi, bagaimana awal mula Injil itu dikabarkan mulai dari semenjak Pentakosta hingga pelayanan para rasul. Kita akan sama-sama belajar mengenai perjalanan misi. Yang pertama, kita akan sama-sama melihat bagaimana titik awal misi bagi dunia. Misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja. Gereja tidak akan ada artinya tanpa misi, ya. Misiologi atau misi itu merupakan ilmu pengetahuan tentang misi. Berasal dari kata Latin missio yang berarti pengutusan. Dalam bahasa Inggris, mission berarti karya Allah. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Di dalam Perjanjian Baru, dicatat bahwa misi Allah untuk memulihkan seluruh ciptaannya itu diwujudkan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Allah sudah merencanakan semua itu dengan sangat matang. Misi Allah dimulai dari Yesus dan ditunjukkan melalui seluruh pelayanan Yesus tahap demi tahap. Mari kita sama-sama pelajari tahap-tahap pelayanan Yesus selama ada di dunia. Bagaimana Tuhan Yesus menjalankan misinya di dunia. Mari kita lihat. Misi Allah dimulai dari Yesus ya. Yang pertama, Yesus mencari dan memilih murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Tahap Yesus mencari dan memilih orang-orang yang akan menjadi muridnya itu menceritakan bagaimana pemilihan
ini sama seperti Allah memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Kita baca sama-sama di dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi Tuhan Yesus memilih muridnya itu dari berbagai kalangan. Tuhan tidak memilih mereka berdasarkan kepintaran mereka atau berdasarkan apa yang mereka miliki, tetapi Tuhan Yesus memilih mereka berdasarkan kehendaknya sendiri, berdasarkan kasih karunia Tuhan. Lalu tahapan kedua melalui misi Tuhan Yesus di dunia adalah proses pemuridan. Ya, setelah memilih murid-muridnya, Yesus mengajarkan tentang banyak hal kepada mereka, kepada para murid-muridnya. Para murid berada dalam binaan Tuhan Yesus melalui ajaran-ajaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Mereka dituntun dan diarahkan dengan benar sesuai dengan firman Allah. Yesus menolong para murid untuk bertumbuh melalui keteladanan yang ia berikan kepada mereka. Jadi selama Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, Tuhan tidak hanya memberikan mereka materi atau teori melalui firman Tuhan, tetapi Tuhan Yesus memberi teladan secara langsung melalui kehidupannya kepada murid-muridnya. Lalu tahapan yang ketiga yaitu Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab kepada muridnya. Kita lihat di dalam Markus 16 ayat 9. Ayat 15 ia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, di situ Yesus mempersiapkan para murid agar mereka dapat melanjutkan misi Allah. Lalu selanjutnya, tahapan terakhir, tahapan keempat adalah pengutusan. Yesus tahu bahwa para muridnya sebenarnya sudah siap untuk melakukan tugas panggilan sebagai saksi bagi Allah. Yesus mengutus mereka sebelum ia terangkat ke surga. Ya, kita sama-sama lihat di dalam Matius 28 ayat 19, di situ bunyinya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang berisi pengutusan kepada para murid-muridnya, seperti yang sudah kita baca di awal pembelajaran tadi. Dengan demikian, tugas memberitakan karya Allah dialihkan ke tangan para muridnya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, tugas menyampaikan kabar baik, memberitakan karya Allah itu berada di tangan murid Tuhan Yesus. Lalu selanjutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana Injil itu tersebar untuk semua orang, ya. Bagaimana Injil tersebar melalui murid-muridnya kepada semua orang. Seperti sudah dibahas dalam bab 1, Pentakosta menjadi awal pekabaran Injil bagi para murid-murid Yesus, ya. Kita sudah bahas di bab 1 di mana ketika murid-murid Yesus berkumpul setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan di situ mereka dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah hari ke-50 setelah kenaikan Tuhan Yesus. Pentakosta adalah awal pekabaran Injil bagi para murid-muridnya. Pada awalnya, pekabaran Injil ini hanya dilakukan dalam lingkup terbatas. Artinya, mereka masih memahami bahwa misi pekabaran Injil hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka hanya menyampaikan Injil, kabar baik ini hanya kepada orang Yahudi pada awalnya. Namun, Allah mengubah pikiran Petrus bahwa pekabaran Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 34. Lalu setelah Petrus diubahkan pola pikirnya oleh Tuhan, dia mengunjungi Kornelius, seorang pasukan perwira
Lia dan memberitakan Injil kepadanya, sanak saudaranya dan para sahabatnya. Jadi ketika Rasul Petrus mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa dia harus menyampaikan Injil kepada semua orang, bukan hanya kepada bangsanya saja, maka dia sangat berkobar-kobar menyampaikan Injil itu. Tetapi awalnya tindakan Petrus mendapat reaksi keras dari teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Ya, itu ada di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 3. Ibu baca untuk kita semua. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Jadi rasul-rasul yang lain, bahkan orang-orang Yahudi itu menentang Petrus. Mereka katakan tindakan Petrus untuk menyampaikan Injil kepada orang di luar Yahudi, di luar bangsa Yahudi, itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Petrus menjelaskan kepada mereka. Dia jelaskan tentang penglihatannya dan percakapannya dengan Allah yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 34. Dia menjelaskan bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada dia apa yang harus dia lakukan. Lalu setelah teman-temannya Rasul dan orang-orang Yahudi mendengar itu, sikap mereka pun terbuka. Ya. Sikap mereka pun berubah. Mereka mau menerima apa yang sudah Petrus lakukan. Kenapa? Karena Allah membuka wawasan pikiran para murid dalam melaksanakan panggilannya sebagai saksi Kristus. Sejak itu, pekabaran Injil semakin meluas. Mereka menjangkau banyak orang dari segala bangsa. Filipus memberitakan Injil kepada saudara-saudara dari Etiopia. Paulus dan Barnabas melakukan pekabaran Injil hingga ke Asia Kecil. Jadi setelah itu mereka melakukan pekabaran Injil kepada banyak bangsa. Lalu selanjutnya kita akan melihat bagaimana misi Allah dalam gereja. Misi Allah dalam pekabaran Injil berkembang semakin pesat. Misi Rasul Paulus sendiri menjangkau banyak tempat dan berbagai bangsa. Ia melakukan misinya hingga 3 kali. Jadi misi Rasul Paulus ini menjangkau banyak orang. Kita pastinya sudah tahu bahwa dulunya Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat menentang kekristenan. Dia menolak ajaran mengenai Yesus sampai suatu saat dia diubahkan hatinya oleh Tuhan ketika dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Setelah itulah dia memiliki hati yang berkobar-kobar untuk pelayanan pekabaran Injil. Kita akan melihat bagaimana perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, bagaimana misi Allah dalam pertumbuhan gereja yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Perjalanan pertama Rasul Paulus atau misi pertama Rasul Paulus itu dia melakukan perjalanan mulai dari Antioquia, Syria, Aluki, Siprus, dan lain sebagainya. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai dengan Kisah Rasul 14 ayat 28. Jadi perjalanan pertama Rasul Paulus itu menjangkau 4 kota ini, kurang lebih 4 kota ini. Lalu misi yang kedua Rasul Paulus, perjalanannya yang kedua bersama Silas, dia melakukan perjalanan bersama Silas. Mereka berangkat dari Antioquia menuju Syria dan Kilikia, lalu tiba di selatan Galatia. Di Listra, Timotius bergabung dengan mereka. Mereka menyeberangi daerah Frigia dan perbatasan Misia. Kemudian mereka bergabung dengan Lukas di Troas.
Paulus memutuskan pergi ke Eropa. Di Makedonia, ia mendirikan komunitas Kristen pertama di Eropa, yaitu Jemaat Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus. Di Korintus, Paulus tinggal selama 1,5 tahun di rumah sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 11. Pada musim dingin tahun 51, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Ini adalah surat pertama Paulus, dokumen tertua dari Perjanjian Baru. Tahun berikutnya dia kembali lagi ke Antioquia. Lalu kita akan melihat bagaimana perjalanan Paulus yang ketiga, misinya yang ketiga, ya. Dalam misinya yang ketiga, ia tinggal beberapa saat di Antioquia, lalu pergi ke Galatia dan Frigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan pada perjalanan sebelumnya. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Kemudian dia mengelilingi wilayah barat Bitinia dan tiba di Efesus melalui jalan darat. Di Efesus, ia menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus. Setelah 3 tahun di Efesus, Paulus mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian, untuk menghindari rencana pembunuhan oleh orang-orang Yahudi, karena Paulus menyampaikan firman atau kabar baik mengenai Yesus, ada orang-orang yang tidak menyukai dia, sehingga ada orang-orang berencana untuk membunuhnya. Sehingga ia berlayar ke Troas, mendahului Lukas, disertai beberapa muridnya. Itu terdapat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang keempat. Akhirnya dia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus di sana. Ya, jadi ini adalah 3 perjalanan Paulus atau 3 misi Paulus. Lalu selanjutnya, setelah 3 misi tersebut dia sudah lakukan, 3 perjalanan dari berbagai daerah sudah lakukan, perjalanan Rasul Paulus terus berjalan. Saat ditangkap, bahkan dipenjarakan di Roma pun dia menulis surat untuk jemaat Kolose dan surat pribadi untuk Filemon. Surat Paulus di penjara itu dia kirimkan melalui seseorang bernama Onesimus. Onesimus bertemu dengan Paulus, ya. Onesimus ini adalah budak dari seorang yang bernama Filemon. Jadi Onesimus ini melarikan diri karena melakukan sebuah kesalahan. Setelah Paulus tahu apa masalahnya antara Onesimus dan Paulus, Paulus menuliskan surat kepada Filemon agar Filemon mau mengampuni dan menerima kembali Onesimus. Jadi Onesimus ini adalah budak Filemon yang kabur. Jadi Paulus memakai Onesimus untuk memberikan surat kepada Filemon yang isinya adalah supaya Filemon mau memaafkan Onesimus, karena Filemon ini adalah murid dari Paulus sendiri. Dari alasan Paulus menulis surat kepada Filemon tersebut, kita jadi tahu bahwa pekabaran Injil itu tidak semata-mata ditujukan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik. Orang-orang yang telah menerima Injil pun tetap harus digembalakan agar dapat terus memperbarui iman percaya mereka. Surat pengembalaan Paulus ini menjadi bagian penting dalam misi pekabaran Injilnya. Dengan demikian, iman jemaat-jemaat yang telah ia dirikan dapat makin bertumbuh dan terpelihara. Bahkan pekabaran Injil yang Rasul Paulus lakukan masih dapat kita ikuti melalui surat-suratnya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ada 13 surat yang sudah ditulis Paulus kepada jemaatnya. Dia menulis surat tersebut untuk memperkuat jemaatnya, iman jemaatnya, atau juga kadang bahkan tulisan-tulisan Paulus untuk menegur, untuk mengingatkan, atau bahkan
sebagai ungkapan rasa rindu Paulus untuk menemui atau mengunjungi jemaat-jemaatnya. Dari perjalanan Paulus ini kita harus meneladani bagaimana sikapnya ketika dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia tidak sebatas menerima anugerah itu. Dia tidak sebatas menerima keselamatan. Tetapi ketika dia sudah menjadi murid Yesus, dia meresponinya dengan baik. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada kelas 9 sebagai anak-anak remaja, dalam kehidupan kita, marilah bersama-sama kita menjadi saksi. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi saksi agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Supaya melalui perkataan kita banyak orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Baik, anak-anak kelas 9 yang terkasih, sampai di sini materi kita hari ini. Harap kepada kalian ketika masih kurang paham, silahkan diputar kembali video ini atau kalian boleh membaca di buku paket supaya kalian memahaminya lebih dalam lagi. Dan ayat-ayat yang sudah saya cantumkan tadi di materi, silahkan dibaca kembali supaya memperkuat wawasan kalian mengenai perjalanan misi ini. Pelajaran kita sudah selesai. Mari kita tutup materi kita pada hari ini di dalam doa. Mari sama-sama kembali dalam sikap berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan agar materi yang sudah Ibu Lydia sampaikan, kami bukan hanya sekedar memahami, namun kami boleh mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami bersyukur untuk materi-Mu yang sudah kami pelajari. Biarlah kami semua anak-anak kelas 9 boleh sama-sama mau menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup pelajaran agama Kristen pada hari ini dan kami akan beristirahat. Kami serahkan semua kegiatan kami sepanjang satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan pembelajaran selanjutnya, mata pelajaran selanjutnya, Tuhan juga memberkati. Bapak Ibu Guru yang mengajar kami, Tuhan juga kiranya Kau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam mengajar kami. Terima kasih Bapa, kami tutup pembelajaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, pelajaran kita sudah selesai, tetapi kalian harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Silahkan klik link yang ada di bawah video ini. Buka di deskripsi video, di situ saya sudah cantumkan link untuk tugas. Tugasnya dikumpulkan maksimal jam 4 sore ya, diperhatikan jam 4 sore. Selebihnya dari jam 4 sore saya tidak terima karena batas waktu yang saya berikan sudah cukup lama ya. Diperhatikan untuk dikumpulkan sebelum jam 4 sore, maksimal jam 4 sore ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.